Tidakkan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Swastiastu, kebajikan, nama budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Apranita, mahasiswa dari Stay Hulaton. Saya mengambil program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu program studi saya, yaitu Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila bagi negara Republik Indonesia. Kita tentu tidak asing lagi dengan Pancasila. Itu dikarenakan Pancasila sering dibaca pada saat upacara berlangsung. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lokasinya terletak dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki pulau terbanyak di dunia, sekitar 17.506, memiliki provinsi sebanyak 38 provinsi, dan memiliki penduduk sebanyak ribuan juta jiwa di dalamnya. Oleh karena itu, untuk membentuk negara yang berdaulat dan negara yang aman damai, perlu landasan yang sangat kokoh, seperti Pancasila. Kenapa harus Pancasila? Itu dikarenakan Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, yang dimana arti dari Pancasila tersebut diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sedangkan sila berarti prinsip atau asas. Dan Pancasila ini juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang mana ini berarti segala peraturan dan segala hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila juga menjadi sumber pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Pancasila sendiri sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pancasila dinamakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap perilaku yang dilakukan harus sesuai dengan Pancasila. Arti dari isi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Pancasila memiliki 5 poin penting di dalamnya. Masing-masing poin memiliki tujuan dan maksud berbeda-beda. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bergambarkan bintang, yang memiliki arti yang menggambarkan cahaya kehidupan dan kerohanian dari Tuhan yang Maha Esa, yang dipercayakan kepada setiap manusia. Hal tersebut dimaksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghargai satu sama lain supaya bisa berhidup rukun dan aman damai. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki arti dan makna sebagai nilai satu kesatuan setiap etika dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani dan pola pikir manusia dalam hubungan bermasyarakat, hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan yang ada. Ini juga berlaku pada diri sendiri dan juga berlaku sesama manusia yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga yang bermaknai mampu menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Di atas kepentingan pribadi dan bersama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan tanpa mengambil keuntungan pribadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Ini dikarenakan kekuasaan dan negara harus dilakukan oleh rakyat
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berfungsi mencari mufakat dan kejujuran, kesesuaian, kebaikan, dan keadilan bagi rakyat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang memiliki makna bahwa syarat utama menjadi negara yang adil dan makmur itu ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat dan harus adil dalam bermasyarakat supaya negara tersebut bisa maju dan berkembang dan bisa menggapai cita-cita yang bersumber pada sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Poin-poin tersebut meyakinkan bahwa Pancasila merupakan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber karena Pancasila merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kaidah hukum yang sangat mengatur negara Republik Indonesia. Contohnya di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Adapun fungsi Pancasila di bidang politik ialah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan akumulasi sumber daya, pembagian wewenang, penyelesaian konflik, dan penataan ruang antara kelompok. Selain itu, politik juga mencakup pada sistem pemerintahan, lembaga negara, dan media massa. Dalam hal ini, Pancasila dapat dilakukan dengan cara 1. Menghormati kedaulatan rakyat sebagai sumber legislasi pemerintahan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. 3. Menegakkan supremasi hubungan adil dan demokratis. 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kemudian, Pancasila juga berfungsi di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi, Pancasila dapat dilakukan dengan cara 1. Menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaulat. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Mendorong kemandirian ekonomi nasional. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi internasional dan prinsip saling menguntungkan. Kemudian fungsi Pancasila di bidang sosial budaya. Aspek kehidupan yang berkaitan dengan norma-norma, nilai, adat istiadat, bangsa, seni, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam bidang sosial budaya, Pancasila dapat dilakukan dengan cara 1. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur budaya bangsa. 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. 3. Mengembangkan potensi diri masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas. 4. Membangun teknologi dan kekeluargaan antar umat beragama dan bernegara. Kemudian, fungsi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan ialah 1. Membangun sistem pertahanan dan keamanan sosial nasional. 2. Meningkatkan kemampuan mitigasi dan antisipasi dalam ancaman non-tradisional. 3. Membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Nah, itulah fungsi-fungsi dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.